Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hurmat yang terhormat segenap Dewan Guru Madrasah Sanawiyah El-Firdaus 2 Kedungreja, Kepala Madrasah Sanawiyah El-Firdaus 2 Kedungreja, anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang bersama-sama kita berkumpul di madrasah ini dalam rangka ikut mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini beserta keluarga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua mendapatkan syafaat di dunia dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang berbahagia, pada peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, biasa kita menyampaikan dalam acara-acara seperti ini, diantaranya adalah perilaku Nabi, kemudian ajaran-ajaran beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maklum kita ketahui bahwa beliau Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah. Pada waktu itu di mana Ka'bah akan diserang dengan pasukan yang kendaraannya dengan menggunakan gajah. Alhamdulillah berkat kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ka'bah terlindungi dan gajah binasa semuanya. Pada hari ini kita melaksanakan mengikuti kegiatan Maulid Nabi, di mana
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran disampaikan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kita, Nabi Muhammad diutus kepada kita semua ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menebarkan kasih sayang, menebarkan kebaikan. Banyak cerita-cerita kita mendapatkan dari para ulama, para kiai, ustaz bahwa Nabi dulu waktu menebarkan agama Islam banyak yang memusuhi, banyak yang tidak sependapat, bahkan sampai melukai, mencaci maki tidak hanya orang lain. Sebagian dari mereka adalah paman-paman sendiri. Kita tahu Abu Jahal, Abu Lahab adalah merupakan paman-paman beliau sendiri. Namun demikian, Nabi itu mendoakan paman-paman yang memusuhi itu bisa jadi beragama Islam. Dan di kemudian hari memang benar Abu Jahal itu punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah masuk Islam. Abu Lahab itu kemudian punya anak namanya Utbah. Utbah masuk Islam. Bisa dibayangkan kalau Abu Jahal, Abu Lahab itu dihabisi pada waktu itu tidak akan keluar Ikrimah, tidak akan keluar Utbah. Kita rata-rata ini yang ada di sini adalah sebagai pendidik. Sebagai pendidik harusnya juga tidak bisa untuk memvonis bocah anak ini nakal. Bisa jadi 10 tahun kemudian yang dulunya nakal itu bisa jadi berubah menjadi baik. Yang dulunya dianggap sulit untuk menerima pelajaran, dianggap tidak mungkin sukses lah anak ini, mungkin bisa jadi 10 jadi sahabat Nabi. Kemudian Abu Lahab punya anak namanya Utbah, dia menjadi sahabat Nabi. Bisa jadi anak-anak kita yang sekarang ini kita kalau sering ngobrol bersama ketika istirahat kan si ini, si itu susah, si ini nakal, si ini. Bisa jadi 15 tahun kemudian, 12 tahun kemudian, 20 tahun kemudian bisa jadi melebihi apa yang menjadi ekspektasi kita, menjadi pengusaha, atau bisa jadi S2, S3, atau mungkin bisa jadi menjadi kepala madrasah, dosen, dan seterusnya. Maka husnudzon selalu berharap itu tidak boleh berhenti. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini juga berlaku untuk diri kita sendiri. Kita ini punya keinginan, pasti punya keinginan. Kalau ditanya apa jenengan kepingin hafal Quran misalnya kan, saya ini jawabannya mesti apa? Pengen. Jenengan pengen hafal Quran, mau dikai doa yang doa itu langsung dikabulkan 5 doa misalnya kan. Jadi tidak sengaja nemu keluar jinnya kan, minta 5 doa dikabulkan. Kemudian kalian atau kita ini diberi keistimewaan untuk minta, apakah kemudian diminta mau hafal Quran kira-kira? Pasti jawabannya rata-rata apa? Ingin kan? Mau kan? Tapi apa daya, sudah tua. Sudah apa? Sudah tua. Ilatnya sudah ngeluker. Dia mau Quran angel. Sing isi seneng mau Quran pelapel. Tapi keinginan untuk hafal Quran itu tidak boleh dibuang. Jenengan tanamkan betul. Bisa jadi bukan jenengan sing hafal, anaknya sing hafal. Gara-gara tanaman dalam diri kita. Allahumma amin. Banyak kan orang tua yang tidak hafal Quran, anaknya hafal Quran banyak kan. Kalau orang tuanya hafal, anaknya hafal, wajar. Dino-dino krungu Quran. Tapi tidak sedikit orang tua yang tidak hafal Quran, anaknya hafal Quran. Itu bisa jadi memang keinginan orang tuanya kepengen hafal Quran, ora keturutan. Ya macam-macam, males, ya kan ya? Males. Jadi iso maca Quran tapi males. Ilate wis main tapi ya buka Quran jen bubuk gitu. Bubuk rak karo-karuan. Tapi harapan untuk menghafal itu jangan sampai dibuang, karena tidak daftar, tidak bayar juga, berharap itu kan gratis ya.
gratis, bebas, semaunya kapan saja tanpa ada batas masa aktifnya kan, bebas. Siapa tahu nanti anak-anak kita, Pak Jaini yang sekarang belum hafal Quran bisa jadi anaknya hafal Quran. Orang anak nang mantune orang anaknya ya mantune Pak Watono misalnya kan ya. Dan yang lain semuanya. Kemarin Agus menang juara Pak ya. Jadi harapan-harapan itu besar. Jadi optimis itu penting ya. Tidak boleh untuk kita putus asa. Atau seperti dalam diri Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu termasuk satu di antara orang yang pada waktu itu memuji Nabi luar biasa. Nabi tidak pernah putus asa berharap Sayyidina Umar itu masuk Islam. Tidak pernah. Sudah tua. Sayyidina Umar itu sudah tua, bukan anak-anak. Sudah tua, sudah punya prinsip, betul-betul sudah punya kepribadian, dan betul-betul memang tidak mau menerima Islam. Tapi Nabi tidak pernah putus asa untuk berdoa agar Sayyidina Umar masuk Islam. Dan kenyataannya Sayyidina Umar masuk Islam. Maka tidak mustahil juga kita punya anak-anak itu susahnya minta ampun, angel kandhanane. Gitu nggih. Angel tenan. Angel temenan wis kadung angel tenan iki wis piye ling-lingne. Yo angel temenan. Diterangne ya ngono kuwi, ora diterangne ya tambah kaya ngono kuwi, disenengi ya malah jawabi. Tapi tidak boleh juga berharap putus asa. Tetap berharap mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang baik. Allahumma amin. Ini penting bagi guru ya. Tidak boleh kita mencaci, itu tidak boleh. Memaki anak-anak itu tidak boleh. Berkata kalimat yang tidak pantas tidak boleh. Tidak seharusnya ada guru kemudian muridnya itu walaupun ususnya kaku. Yo, kok dibetah-betah nih. Wae-wae khususnya diodot saat dawa-dawane. Sebagai pengajar pendidik ya. Kalau tidak kuat mendingan keluar. Metu, ngasuh. Jangan sampai diusahakan betul tidak keluar kata-kata yang tidak baik. Itu akan menjadi doa. Apalagi guru itu adalah sebagai penjembatan untuk manfaatnya seorang murid mengambil ilmu itu guru. Nek guru wis gak gelem ya anake gak. Karena al ilmu niku rumus sih. Al ilmu bita'alum, wong pinter kudu sinau. Tapi wong kepengen manfaat barokah kuwi kudu golek ridane guru. Nek gurune wis gak rido, pinter kaya apa? Penjara pirang-pirang. Wong pinter sing mlebu tidak ada gunanya juga. Bapak Ibu, anak-anak yang berbahagia, pada hari ini kita merayakan Maulid Nabi dengan bersolawat, mendendangkan solawat. Ini penting sekali karena solawat itu sama halnya juga dengan kita mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memohonkan keberkahan, keselamatan, memohonkan rahmatnya Allah kepada Muhammad yang tentunya akan kembali juga kepada diri kita. Yang suaranya bagus bisa dengan dendangan irama, yang suaranya pas-pasan ya jangan dipaksakan lah, kasihan tetangganya kan. Jadi kalau suara-suara yang indah misalnya kan ya, bisalah untuk didendangkan ya. Kiri kanannya kan ikut menikmati, tapi kadang-kadang kan ada juga kan ya, suaranya itu sudah pres ya loh, sudah dipaksa-paksakan, itu nanti malah tetangga kiri kanannya itu kasihan. Tapi tidak apa-apa mendendangkan sholawat, memuji Nabi itu tidak, itu sesuatu yang sangat bagus, sesuatu yang baik. Sekalipun sebagian orang di luar sana itu juga tidak mengamini dengan apa yang menjadi kebiasaan kita, hadroah, sholawatan, ini kan tidak semuanya mengamini ya. Tapi itu baik. Ada satu cerita, ini banyak disampaikan oleh para mubaligh ulama kiai di banyak kesempatan. Saya secara pribadi tidak membaca langsung referensi kitabnya. Saya secara pribadi hanya mendengar ceramah-ceramah itu atau tulisan-tulisan yang sudah menjadi terjemahan, bukan
apa namanya kitab asli referensi disebutkan dalam satu cerita pada waktu itu kejadian ada seorang bernama Farusda kalau nggak salah, Syekh Al Farusda, kalau nanti keliru dikoreksi ya. Beliau itu punya kebiasaan haji setiap tahun, kita juga kepengen kan haji setiap tahun, tapi apa daya kan corona melanda tidak bisa datang ke sana. Kita kepengen haji setiap tahun. Beliau itu haji setiap tahun. Setiap haji beliau akan mampir ke Madinah untuk mengunjungi makam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengunjungi, kemudian di sana beliau bersyair, memuji-muji Nabi. Kalau pujian-pujian itu seperti biasa kita baca di maulid-maulid itu ya, seperti anta syamsun anta badru, itu kan pujian kan, wahai Nabi yang bagikan matahari, bagai purnama ya, pujian-pujian kan, indah bagi purnama, indah bagi matahari bersinar dan seterusnya. Jadi pujian-pujian yang biasa apa dulu di pesankan untuk yang dicintai itu juga dirubah sekarang karena sudah dapat kan orangnya kan ya. Jadi biar waktu nom-nomane yang ngerayu kan gue pujian puisi-puisi gitu kan ya tuh mengirim surat gue pujian gue puisi, saya itu diganti namanya Nabi Muhammad misalnya kan ya. Nah itu baik. Suatu saat beliau itu memuji di depan makam Nabi, ada yang tidak suka, ada yang tersinggung pada waktu itu. Karena tersinggung akhirnya piye carane wong iki ora maneh muji-muji. Kesel. Diundang. Pas itu diundang untuk diajak makan. Selesai makan, diundang untuk mampir ke rumah. Ya itu baik, akhirnya ke rumah. Sampai di rumah orang yang mengajak tadi itu, kemudian Syekh Farusdin itu dipegang, kemudian di apa namanya bilangin bahwa saya tidak suka sekali kamu itu di depan makam Nabi itu bersyair, berdendang, memuji, saya tidak suka. Akhirnya dipaksa lidahnya itu ditarik, potong. Dia tidak bisa muji lagi. Akhirnya nangis karena sakit. Nangis karena sakit. Akhirnya lari ke Madinah, lari ke makam tadi, lari ke mana? Raudhah, ke makam Nabi, ke Raudhah. Di Raudhah itu beliau nangis, ya Allah, kalau apa yang saya lakukan engkau tidak suka, pemilik makam ini juga tidak suka, biarkan saya bisa bicara sekali. Saya kalau tidak bisa memuji Nabi, mending tidak usah. Tapi kalau apa yang saya lakukan memuji Nabi itu engkau suka, pemilik makam ini juga suka, kembalikan dia. Nangis gimana ngono wae. Di dalam doanya yang nangis isinya ngono. Ya Allah nek pancen iki ora jenengan boten seneng, jenengan boten apa namanya demen, boten ridho. Pemilik makam Nabi juga tidak suka dengan pujian saya. Biarkan saya tidak bisa bicara. Tapi menawi jenengan iku remen, seneng, pemilik makam juga ridho, kembalikan dia. Terus sampai akhirnya ketua. Akhirnya ketiduran. Di tengah tidur itu Nabi datang. Nabi datang dan Nabi mengatakan, saya senang dengan pujian-pujian kamu. Mana lidah kan? Lidahnya dikasihkan, potongan lidahnya itu dikasihkan, terus dikon melet ditempel, balik nengimpi tadi, balik nengimpi balik, tangi balik temenan, ngomong temenan, iso ngomong temenan, balik temenan, iso ngomong temenan, muji-muji maning temenan, karena ini diridhoi oleh Allah dan juga baginda Nabi Muhammad SAW. Nah ini sholawat kena digawe apa? Mantra. Ya, kena digawe apa? Mantra. Tugel tangane sholawat. Ya. Sholawat. Gawe tanggal putu. Warah Jawa. Sholawat itu ana salah putung yang terus. Gawe tanggal putung tambah sholawat. Insyaallah cepat waras. Alhamdulillah.
Karena game mantra. Akhirnya apa 1 tahun kemudian ke situ lagi. Kemana? Haji ke Rodo. Ya sini muji-muji terus, muji-muji. Akhirnya ono sing nawani mana? Pak. Dari kula anu deh. Monggo akhirnya di daerah. Curiga kan. Wah, jangan-jangan koyo piye mana iki. Diajak madang, dijak ning omah. Wah, jene pengen nolak jen. Tapi ora kepenak. Unang api deg-degan to. Pernah pengalaman apa? Gunting masalah ini. Mangkat ini maju mundur deg-degan mas-mas iki jangan-jangan koyo wong biyen mana. Diikuti tambah curiga tambah berdek mergo dalane padha karo sini. Dan ini tak ujung-ujungnya kok omah kae mandek temenan omah sing biyen kae. Oh, bismillah ya pangeran, bismillah bisa tekan kono terus dibukanya. Ada wadah besar dibukakan. Dalamnya itu kerak. Loh, napa niku? Pak, jenengan nanti mriki nggih. Jenengan niku riyen mriki ilate digunting kan. Nggih, kok jenengan ngertos. Kula anake sing gunting bapak. Bapak kula sing gunting semenjak kuwi terus rubah dadi kethek. Dadi sampai saiki. Rubah dadi kethek sampai saiki. Tommy lah ya. Akhirnya gini, Pak, belum jenengan sakit ngapura. Akhirnya Syekh Faustin itu, ya Allah ya Gusti, kula ngapunten napa sing sampun diperbuat yang niku kalih. Tidak lama kemudian meninggal dalam kondisi monyet, kondisi tua. Maka tidak boleh juga, sekalipun suaranya itu false, ya toh. Suaranya itu tidak mendukung, tapi kalau yang keluar sholawat yo aja dilok-lok ya. Umpamane lho. Ono bocah sholawatan suarane jenis rusak suarane sing rusak lho to. Sholawatanmu suaramu si sholawatmu enak, tapi yo luwih enak nek kowe menang. Aja ngomong lho ya. Aja ngomong yo ono berarti kan ngakon kok sholawatan kan kuwi bahaya iki. Karena pernah dulu ada kejadian sing koyo jangan sampai kita seperti kejadian yang demikian. Maka sholawat itu penting. Hadruan ini juga penting. Memuji Nabi juga penting. Maka sholawat jangan pernah putus. Sering-sering saya sampaikan ketika pertemuan seperti ini, paling tidak kita ini sholawat 1 hari semalam itu 1000. Sering saya sampaikan 1000. Karena apa yang saya dapatkan dari diri saya memang 1000. Dan sholawatnya pendek ya. Sallallahu alaihi Muhammad biasa disebut dengan sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Kenapa disebut sholawat Jibril? Karena memang yang pertama kali mengucapkan itu malaikat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Yang saya dapatkan ya sallallahu ala Muhammad 1 hari 1 malam 1000, kalau hari Jumat 10.000. Itu dibaca. Dan itu tidak lama. Ya, tidak lama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Apa yang didapatkan itu mudah. Pokok diwaca. Engko nek ditakoki piye carane angel lho. Pokok diwaca. Mergo nek piye carane kuwi duwe carane warna-warna. Karena apa yang akan kita sebut itu nama nama manusia terbaik, manusia luar biasa. Nek terus ditakokne, kula atune jenengan kok diwaca selawat iki ora sah diunggahi. Ampun diunggahi. Nek orang siap loh ya, ampun diunggahi carane pripun wektane kapan. Susah jenengan. Tahu, susah jenengan. Mergo tata carane diomongne kok ngene, kowe kudu suci. Kudu apa? Suci. Gelar sajadah madhep. Madhep kiblat. Gelar sajadah madhep kiblat. Pikirannya kudu dikosongne. Pikirannya kudu ngosongne iki ora rampung-rampung enek wae. Utange yo ning wae. Ya. Bulanan apa? Iling wae, BRI-ne iki iling wae kan angel iki ganti kok. Jadi ampun diunggahi piye carane wektune kapan ora do maca selawat.
Jadi dikosongne madhep kula dikosongne nawaitu pertama adalah niat ingsun nglakoni perintah Allah Subhanahu wa taala. Mergo Allah piyambak ngendikan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Rata-rata awake dhewe selawat ilinge utange dan lunas utange dan sing isih duwe apa tanggungan motor yo dan rampung dan rampung. Sing duwe utang karo wong muga-muga yo di apa jenenge ora sedokon bayar ora sedokon ora ditagih diikhlasne diikhlasne. Ora niat kowe ono iki nomor kesekian belakang diri. Pertama ku niat imtisal di awal ini. Mergo Allah kuwi perintah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nomor loro nek diterus nih, mulo ditakok nih. Kok nek jenengan wis siap takok. Nek wis siap kok selawatku wis biasa wis kepengin sing luwih tetes lah ya. Takok. Tapi nek saiki durung ora takok. Repot. Lo nek diomongi kon donga iki ya anu selasa dadak warna-warna. Ya ngono wae. Mergo nek takone susah. Wah ini tata caranya nanti ada. Nanti sehari semalam paling tidak kita bersolawat 1000 kali, paling tidak selawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Nek diterusne kok niati memenuhi hak Nabi. Nabi itu adalah manusia yang sudah berjasa besar kepada kita. Jasanya luar biasa. Nabi yang luar biasa, manusia luar biasa, jasanya kepada kita luar biasa. Kita ini berkat Nabi menjadi umat terbaik. Menjadi umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muru bil manusia umat yang masuk surga pertama kali umat Nabi. Gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling dimudahkan, umat yang paling mayat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah Nabi Musa ini umat Nabi Musa. Kapan ana wong kok tobat, nglakoni salah terus tobat, gitu. Kuwi tata cara tobatnya ngeri. Misalnya ana wong salah, umat Nabi Musa, kalau tidak salah Nabi Musa. Terus nglakoni salah, pengen tobat, menyesal pengen tobat. Maka tobatnya kuwi ngeri. Kudu golek wong dikai pedang kula tobat. Maka dia harus dibunuh. Wong sing tobat iki kudu siap mati. Dia apa? Mati. Ya. Jadi tobatin umat Nabi Musa iki ora kok astagfirullahaladzim. Ora cukup kuwi apa. Jadi kudu siap untuk dibunuh oleh wong liya. Jenengan nek tobat tenan ngene, siap nek gulung. Penggal. Kudu dipenggal. Itu syarat tobat. Lah wae dhewe kan ora kan. Astagfirullahaladzim, salah ya lo ngapura, itu salah ya lo ngapura, bengi-bengi mandan kilingan ya esuk lali yo ngono maneh. Ngono kuwi maneh. Tobat maneh, kumat maneh, tobat maneh, kumat maneh, kumat tobat. Itu kan ya. Sering-seringan ngono kan ya. Iya, akeh kumate timbangane apa? Berarti namanya kumat-kumatan. Iya, kumat-kumatan. Ini kumat-kumatan wis tuwa bahaya. Kok gitu? Lagi kumat grek iki. Pas. Kita ini umat yang karena Nabi menjadi umat yang enak, yang gampang dan seterusnya. Nabi sendiri dulu pada saat akan meninggal itu sakit dimulai pada tanggal 28 Safar. Jadi beliau sakit itu yang sampai meninggal itu sekitar 14 hari. Ya ini juga harus ngerti, sedikit ngerti lah ya. Ngerti sejarah Nabi. Ya lahir tanggal 12, meninggalnya tanggal 12 juga. Jadi tanggal 28 beliau sakit. Kemudian dirawat, semakin sakitnya semakin parah, semakin sakit sampai pada akhirnya menjelang beliau meninggal itu didatangi oleh malaikat di Surabaya, pencabut nyawa itu
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Perintah Allah tapi disuwun izin teng jenengan. Nek jenengan kersa kula terusne, nek jenengan ora kersa mboten. Jadi enek Nabi Muhammad waktu badhe ninggal niku ditawari. Nek jenengan ngizini kula nglaksanakan tugas kula laksanakan, nek jenengan mboten ngizini ya iki mboten kula laksanakan. Iki nek awake dhewe enak banget. Kula dugi pertama silaturahim ping kalih badhe jabut nyawa jenengan monggo siap-siap. Betul ya? Kira-kira kono kan yo enak banget ya. Utang-utang lunasi istighfar sing akeh monggo. Akhirnya Nabi ngendikan. Malaikat Jibril apa derek nang iki. Entenano Jibril. Jadi Nabi ngenteni malaikat Jibril. Saat Nabi ngenteni malaikat Jibril datang, kemudian malaikat Jibril itu bertanya, napa sing dadine jenengan ngrantos kula? Wong Allah niku sudah menyiapkan nikmat sedemikian rupa menyambut jenengan, kok jenengan menunda? Gitu. Nanti begitu Nabi meninggal tuh nikmat disiapkan kan, wis disiapne, cara kan kedatangan di alam barzah wis disiapne, hadruwan wis warna-warna lah ya. Sudah disiapkan, karpet merah wis disiapne, jamuan wis disiapne, sudah disiapkan semuanya. Kok jenengan dadak nunda kalau 10 niku enten nopo? Nah, kula jenengan iki nek ngerti, yakin begitu mati disambut dengan karpet merah, hadruwan dengan suguhan yang luar biasa, mesti ya kepengin mati. Tapi wong ora yakin ngono kuwi akhire wedi mati. Ayo jujur awake iki pancen rapate wali kan ya. Wedi sih ya. Cukup apa ora cukup apa? Ora kok. Akhirnya Nabi jawab, kula niku kilingan umatku. Ki umatku nasib piye? Sing ora menangi aku piye? Nasibnya kayak bagaimana? Ning dunyane piye, ning akhirate piye? Iso kira-kira mlebu swarga kabeh apa ora? Tak takokne jenengan. Maksudnya kan siapa jenenge malaikat Jibril kan caranya koyo menteri penerangan kan ya. Nanti pembawa wahyu penjembatan antara Allah karo siapa? Malaikat. Sekalipun Allah juga tidak butuh jaringan ya, tapi itu tugasnya malaikat Jibril kan menyampaikan apa yang akhir takutnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril terus didhawuhi oleh Allah Subhanahu wa taala cukup panjang, yang ujungnya ini yang saya hafalkan karena ujungnya sing senengan. Wa annal jannata muharramatun ala jami'il umam hatta tadkhulaha ummatu. Iki sing ujungnya tok apa tuh? Wa annal jannata muharramatun ala jami'il umam hatta tadkhulaha ummatu. Pesan terakhir Allah niku bahwa surga itu diharamkan untuk semua umat manusia. Tidak boleh masuk surga sampai umat jenengan mlebu kabeh dhisik. Nek umat Nabi Muhammad durung mlebu, umat Nabi Musa, Nabi Isa gaule. Iki guru-guru sing njaluk sapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasanya begitu besar. Begitu besar jasa Nabi Muhammad kepada kita itu. Sampai dijanjikan seperti itu bahwa surga diharamkan untuk dimasuki oleh siapapun sampai kemudian umat-umatmu masuk dulu semua, baru nanti umat-umat yang lain. Wa annal jannata muharramatun ala jami'il umam hatta tadkhulaha ummatu. Saya dengan cek ini di kitab apa pembacanya? Khilyatul Banat wal Banin. Saya baca kitab ini. Akhirnya Nabi setelah disampaikan malaikat Jibril bahwa umatnya memang mendapat jaminan surga, Nabi kemudian cara wong ngene marem. Wis apa iki sini? Marem ya, Pak? Hah? Mantep, marem wis. Was. Akhirnya malaikat monggo jenengan titahnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Kula wis marem. Nah, di tengah-tengah itu Nabi sempat pingsan. Tengah-tengah pingsan, kemudian tidak lama beliau sadar. Saat beliau tidak sadar itu ada pesan terakhir. Pesannya adalah sholat. Pesannya adalah apa? Sholat 5 waktu. Sholat
sholat. Pesannya itu sholat. Di pesan terakhir itu sholat. Maka betapa pentingnya sholat itu. Sepanjang orang itu sudah belum sholat, dandanannya rapatnya angin. Dandanannya rapatnya angin. Karena yang pembeda kita dengan agama lain adalah sholat. Wong kuwi dermawan nyah-nyoh aweh duit. Wong sing liyane Islam ya aweh duit pirang? Gitu nggih. Ora sing bangga-banggane wong aku kae sing gawe masjid kae. Wong saleh Islam sing ngono ku ya akeh. Pirang-pirang. Ramah karo wong saleh Islam ramah ya pirang. Tapi nek wong Islam kuliyane bedane pasti napa? Yo salat bedane. Kalau pembeda Islam dengan yang lain adalah apa? Maka sholat sing tenang. Sholat sing bagusnya sholat itu dikerjakan dengan berjamaah. Baca ini kalau bojone, ya. Berarti itu sudah Quran bareng-bareng. Wah, mantap toh ya. Ripin. Oh, Pak Arifin, ya. Terus Ripin. Sekainan Pak Ripin. Sholat. Seperti guys. Depan kan ya, sungkeman. Wah. Marem tuh ya. Sholat dikerjakan dengan sungguh, tenang. Sholat yang tenang. Dan bagus sholat itu dikerjakan dengan berjamaah. Itu pesan Nabi sebelum meninggal terakhir. Pesan Nabi terakhir sholat. Kerjakan sholat. Bisa mau sholat, tidak di rumah, di tempat-tempat di mana didirikan sholat berjamaah. Ning masjid wis ketinggalan, ning musola ketinggalan yo ning omah karo bojone karo. Atau pancen yo ning omah dhewe ya ning omah dhewe. Salat sunah ning omah, salat fardu bisa di mana terserah. Karo bojone karo anake atau di masjid itu di mana-mana. Kalau bisa berjamaah. Karena emang salat itu susah. Salat sing sebenarnya itu kan susah kan. Maka bisa kita siasati dengan apa? Berjamaah. Sekalipun terlambat. Sekalipun apa? Jadi umpamanya sholat carry imame wis berapa rakaat wis pokok sholat sholat berjamaah dengan imam disebut biasa dalam fikih kemudian namanya makmum masbuk. Ini sebuah simpulan fikih Pak Muslim. Pak Muslim ya. Apa namanya sholat itu ketika terlambat berjamaah maka disebut dengan apa? Makmum yang tidak sempat cukup untuk membaca surat Al-Fatihah. Jamaah berjamaah. Bagaimana kalau kemudian berjamaah melayuk tinggi sampai dekat masjid Allahu Akbar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imame ruku', yo melu ruku'. Rasa gembelen terus ke lah ya. Apa iki ya gue? Ruku' bae, ora rasa dadak gembeleng terus-terusne. Wis ruku' melu. Ya, jigine apa jamaah makmum itu kan penumpang kan ya. Budal loh ya, kita jawab supir kan ya, budal. Jadi ketika sudah tidak cukup untuk membaca Fatihah ya wis cukup wae terus. Bulane tamu aja sembah. Terus apa sedikit? Atau yang tidak lazim ini tidak lazim, jarang sekali saya melihat. Ketika subuh ya, subuh itu imamnya sudah kunut. Imam sudah apa? Kunut. Hampir rata-rata itu menunggu imamnya tahiyat, lebih sholat, lebih Allah Akbar. Jadi tidak perlu. Begitu datang imamnya kunut, Allahu Akbar, angkat tangan, langsung angkat. Dia terlambat dua kan ya, terlambat. Orang saya tidak menggoni apa? Tahiyat. Mutahiyatnya ditandani kita salam kayak mulai, kan ya? Allahu Akbar, tangan diangkat, amin. Sujud dulu, sujud 2 rakaat kemudian. Karena memang tidak mendapatkan rakaat kan, tidak rakaat. Jadi dianggap mendapat rakaat itu kalau bisa rukuk bersama dengan imam. Kalau bisa rukuk bersama dengan imam. Kalau imamnya sudah bangun dari rukuk baru datang ya tidak bisa. Berarti sudah tidak dapat. Tinggalan 1 rakaat. Itu namanya makmum.
mana sih ingat? Moco apa namanya? Datang imamnya moco surat-suratan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Wong awake cilik diulang Allahu akbar kabira. Akhirnya kabira. Akhirnya apa? Kabira. Wa ana ala dalika apa? Kabira akhirnya wa ana minal muslimin. Imamnya Allahu akbar. Urung moco gembeleng ya. Oh no, yuk kejadian seperti itu kan ada juga ya. Karena ada sadar Allahu Akbar kabiro kan ya. Wis kadung lanyah lambene ku Allahu Akbar kabiro. Padahal kabiro ora wong imam wis ruku. Akhirnya bingung dhewe iki priwe ya. Kiamat tak terus nih kabiro. Ini apa arep ruku Fatihah tuh priwe kan ya. Akhirnya kabiro dadi digas banter ya. Wah, Fatihah dipancal banter, akhirnya karu-karuan nututi imam rusak belum nih. Ketika kondisi seperti itu, jenengan ketika datang kemudian imamnya itu kondisi sudah membaca surat-suratan atau Fatihah mungkin sudah sampai separuh, jenengan kira-kira nih, jenengan arep iftitah kabiro itu kira-kira nyandak opora sampai Fatihah. Nek kira-kira tak woco, engko Fatihahku rak nyandak rasa diwoco. Mergo Fatihah hukumnya wajib kabiro hukumnya ora sah diwaca. Ngoten. Nek kira-kira cukup yo diwaca sampai Fatihah ya diwaca kabiro sampai napa? Fatihah. Lan wis kadung kedadian. Sing wis maksud arep diulangi mana salat kan ora kan ya? Wis ya, wis. Jadi umpamane kok kejadian betul Allahu Akbar kabiro terus jenengan sadar jenengan buktikan ora cukup wis mandek wae. Kok jenengan anggap cukup ternyata ora cukup, sing penting tidak sampai ketinggalan 2 rukuk. Jenengan iso rukuk bareng karo imam. Jadi nek ketika jenengan tidak bisa ikut rukuk bareng karo imam, mergo jenengan kuwi repot dengan sunnah akhirnya wajib iki mau kudu ditambel karo waktu sunnah. Misalnya jenengan maca kabiro itu 1 menit. Akhirnya jenengan maca Fatihah akhir teko alhamdulillahirabbil alamin Allahu akbar. Sing kudu-kudune semenit ki mau kan miliknya Fatihah kan. Sing wajib yo jenengan kudu nambahi 1 menit sebagai ganti repote niku. Nek jenengan isih nunggoni menangi imam ruku ya berarti jadi nek jenengan ternyata orang imam wis tangi teko ruku Fatihah diurang ya berarti ora oleh satu atau bisa disebut bahkan bisa sampai batal. Nek jenengan apa jadi terlambat sampai 2. Itu intinya kedepannya saat sholat utamanya yang terlambat itu, gitu. Kemudian sudah mendapati imam dalam kondisi apa? Tengah-tengah sholat, jenengan akan membaca iftitah atau tidak, jenengan kira-kira cukup sampai Fatihah nopo? Betul. Cukup sampai Fatihah. Nek cukup lebih bocor, nek ora cukup ya rasa dia. Ora wae kang kalau muliakeun, malah kadang-kadang itu. Kadang-kadang niku jamaah gawe diri. Lah wong Jawa ini punya kebiasaan bagus, punya kebiasaan orang menjadi imam itu dicowel. Ya. Gawat mana ya? Teplak itu menjadi tradisi di Jawa ini ketika bocah uang sholat diteplak dari belakang itu berarti itu adalah bentuk pengangkatan menjadi apa? Uang dari imam itu pertama memang tidak wajib niat, yang wajibnya itu makmum. Uang dari imam itu tidak wajib niat dari imam. Risikonya dia tidak berjamaah, tapi makmumnya jamaah. Jadi misalnya kalau sholat Allahu Akbar tidak dari imam, tidak niat dari imam, ternyata ada yang makmum saya sing berjamaah makmumnya pulau ini enggak karena tidak niat imam. Nah ketika ditowel itu jenengan misalnya sebelumnya kok tidak niat imam bisa segera niat menjadi imam. Atau kalau yang mau apa namanya ekstrim ya, di Fathul Mu'in itu pernah saya baca ya, di Fathul Mu'in kalau di Fathul Mu'in di anaknya ya. Orang itu boleh untuk niat menjadi imam karena mengejar jamaah. Karena syarat berjamaah itu ada imam, ada makmum. Orang itu bisa untuk niat menjadi imam sekalipun belakang tidak ada imam.
itu so diniati pertama, niat yakin kok mesti orang sing dadi makmumku. PD lagi. D. Atau kedua, yakin bahwa belakangku ki enek makmum tak berakeh to. Jin, bangsane luwi. Bangsane jin, bangsane apa sini kae? Makhluk-makhluk halus ya. Duwe keyakinan bahwa aku sholat iki enek sing ngetutne dadi makmum. Iki oleh niat dadi imam ngerang dalam rangka mengejar apa? Jamaah. Pentingnya jamaah. Belum pesan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat itu dilakukan dengan betul, dengan baik, karena memang sholat di dalam banyak referensi disebutkan adalah as-sholatu imadud. Jadi wong kok sholat itu tenanan, insya Allah mesti agamane tegak tenan. Tapi wong kapan sholatnya kok ora bagus, besar kemungkinan juga agamanya akan goyah. Maka sholat sing tenanan, kondisi sholat sing betul-betul duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu betul-betul diperhatikan. Itu dalam rangka untuk mengerjakan pesan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para rawuh yang kula muliakan, pernah saya membaca kisah peringatan Maulid seperti ini. Pernah saya baca kisah peringatan Maulid seperti ini di antara peringatan-peringatan yang biasa dilakukan. Pada suatu saat ada seseorang itu yang punya kebiasaan untuk melakukan peringatan Maulid Nabi secara mandiri. Dia melakukan DWA, neng omai, ngundang apa? Tonggo-tonggo untuk menghadiri Maulid. Ngundang tonggo-tonggo untuk menghadiri Maulid, disiapkan pacitan, makanan dan seterusnya. Karena biasa dalam tradisi Maulid, apalagi tradisi NU ya, setiap acara seperti itu mesti fikul makanin, makan-makan. Ya, setiap panggungan kumpul mesti makan. Fikul makanin, makan-makan. Mesti disiapkan makanan kan ya. Bawaan acara tajuknya itu wong NU, semua mangkat rasa sarapan aman. Wes nek perlu siap-siap dulu kerasa itu mulai gempol. Jadi beliau itu punya kebiasaan tradisi di mana setiap Maulid beliau mengadakan apa? Maulidan. Mengadakan maulidan, mengundang kiri kanan, mengundang tetangga, setiap maulid begitu, setiap maulid sampai pada akhirnya beliau itu kondisinya bangkrut, usahanya jebol, perusahaannya hilang, karena jadi miskin, tidak punya apa-apa. Ketika Rabiul Awal datang gelisah luar biasa. Istrinya kemudian menyampaikan, jadikan gelisah kayak nopo karena kita bangkrut, kita miskin, kita kere, kita fakir. Dijawab sama suaminya, tidak sebetulnya. Masalah fakir miskin biasa, tidak apa-apa. Kemudian dia bocah pernah mondok, fakir miskin mas, dinanti Pak kasih limon, dinanti. Aneh pondok genep 15 tahun fakir, baik, miskin, baik. Orang miskin dia di sini duit ini Arab tuku sampo yang ini seminggu emang wis pakai sampai betul-betul dibutuhkan untuk disampo ya. Nah zaman gue sampo kau gitu. Sampo bubuk. Jadi bukan karena jatuh miskin, bukan karena usahanya bang. Gelisah itu ini bulan Rabiul Awal. Piye oleh ngadane muludan iki piye lho. Kepengen ngadane muludan tapi piye carane kula duwe? Oleh becer piye, oleh tuku jajan piye, oleh nyambut tamu piye. Akhirnya bojone beranikan diri. Mohon izin menawi parang kalau tak nyambut ya. Ya mbah nyuci baju, ya mbah nyapune sapa pokoke dadi buruh sapa-sapa sing gelem menawi diizinke. Kulo tak menduga. Bojone gak boleh. Oh, ampun. Jenengan gak boleh jenengan.
Bojo wong lanang kuwi, bojo wong lanang sing paling apik. Hadis Nabi, khiyarukum khiyaru ahlikum. Wong lanang sing paling top itu wong lanang sing paling perhatian karo bojone. Ya rungokno ya. Oh, wong wadon merdeka. Kuwi rungokno. Meli ya Tenteng ya. Khiyarukum khiyaru ahlikum. Iku di hadis Nabi jelas cetha ya. Atau enek maneh akhyarukum akhyaru li ahlikum. Wong lanang sing paling hebat. Pilihan di antara pilihan-pilihan terbaik wong lanang iki wong sing paling perhatian karo. Maka tidak ada salahnya kan ya kalau jenengan karo bojone bisa ayo ning ndi ya ngene ya. Suruh Shopping. Ning Purwokerto kok jalan-jalan lah. Jadi dintenteni kok enek sing teko. Mboten enten sing dugi. Dinteni jam 8 ora ana sing teko, setengah 9 ora ana sing teko, jam 9 ora ana sing teko, akhire golek wong. Yo monggo niki pun disiapaken. Dek ana sing gelem, asumsine kiwa tengen kuwi ning kono arep ngapa wong-wonge kere. Wonge mis arep mangan abab. Ngombe apa? Ora ana sing teko mergo anggapane ora duwe duit. Ora sing gelem. Tapi golek coba. Nemu ana wong rombongan dudu wong kono kuwi ya ora apa. Pak jenengan saking pundi mbok menawi purun kula aturi mampir waduh gawe makanan ora ana sing teko monggo kula aturi mampir lah. Muludan tapi rasane kamu. Akhirnya kok gelem rombongan iki karo apa? Kok gelem nggih monggo. Akhire rombongan iki tok sing teko. Dudu wong kono pisan mergo ora ngerti lek kuwi bang. Bakul ngerti ning muludan mesti ana mangane yakin ana mangane. Nek wong kono ora percaya mergo wah. Syarat nyapa mangan baik angel kok. Dadak undang-undang eta. Akhire dugi sampe dugi ten mriku diaturi dahar. Sedurunge diaturi dahar boten dam boten sempat dahar nyiap-nyiapne pamit yo ora mangan pisan. Mik sedek pondok yo alhamdulillah ya. Lumayan jarang-jarang ayam goreng itu kan. Akhirnya pamit terus juru bicara ning ngapunten niki pun badhe pamit sami kundur kula nggak badhe nderek kundur ngapunten sanget mboten saged damel-damel iki sepindah kula silaturahim sak kanca kabeh niki pancen jarak diutus pangeran ken mriki. Kula sak kanca mboten saged dahar niku mergo kula kabeh niki malaikat. Ngakune wonten sing benten kiambak menika serban ijo menika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pamit ana sing dibuka niku jane. Panganane sing dibuka. Cara ning nggon napa ning omah niku niki pacit apa dalan entek napa niku sing ngene. Sangko. Tutup. Iya, tutup lah ya. Ana sempat tutup sing dibuka niku. Tutup sing dibuka lek mboten iso didahar, pancen malaikat mboten dahar iki. Pamit kabeh sing wis kadung dibuka niki wau dibuka ulang kok rubah dadi emas. Rubah dadi emas. Lagi saya ora ditutupi iki mari wae. Ada temane. Cuma ditutupi lho jenenge. Kok belum-beluman kabeh lho nggarae. Kok rubah dadi emas. Niki cerita niku estu nyata niku masyhur cerita niki masyhur. Dibuka niku dadi emas, duit sing waune diparingi merga nyambut damel. Mergo nyambut damel 1 tahun niku akhirnya dibayar tunai. Dibalik nih. Jadi anake sing nyambut damel ten
salah sijine tiyang niku akhire dibalekne artane wingi diparingi dinten didolne terus dibalekne mboten sios nyambut damai. Mula maca selawat seneng karo Nabi kuwi akeh ulama-ulama sing ngendikan masyhur ning kuwi gampangake rezeki. Allahumma amin. Ana wong kok angel rezekine wis pokok tandene selawate kuwi. Angel. Angel to bela. Ana wong kok ngeluh bae jen piye wis Mas, wis Gus anu wis ning ati kula selawate paling akeh ya. Ya paling-paling ngomongnya ya sing sabar, sing sabar. Oh jadi ya seketok omong. Pangger selawate akeh kok insyaallah gampang urusane. Allahumma amin. Mula aja sampai kurang selawatan kuwi sedina suwi ping 1. Iki meneng-meneng sejam ki ya. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, pesan-pesan ingkang beliau Nabi sampaikan menika harus kita ingat-ingat betul kita ingat. Di antara pesan beliau ini juga kula panjenengan sebagian juga masih punya orang tua. Kula jenengan sebagian masih punya orang tua, bahkan mungkin ada di antara panjenengan sing dinuruti wong tua. Kebetulan saya tidak dinuruti. Pak Najib dinuruti. Uang dinuruti wong tua ini anak sing ora sembarang anak. Mergo wong tua ini mbuh nalurine sing kepengin karo anakku nalurine dudu warna-warna. Isih duwe wong tua banyak yang masih punya orang tua, sekalipun juga dengan bersamaan kita juga menjadi orang tua. Maka pesan Nabi kepada anak-anak, pada anak-anak yang punya orang tua pernah disampaikan adalah siapa orang yang harus diperhatikan pertama kali. Nabi menjawabnya adalah ummuka, ibu kalian dan ibu kalian, atau lebih umumnya adalah orang tua dan orang. Maka pesan untuk menghormati orang tua itu kuat. Keberkahan itu ada di orang tua. Anak itu berkahnya wong tua. Berkah anak ada pada orang tua. Lebih-lebih ke orang tua perempuan, surga kita ada di sana. Surga kita ada di telapakmu. Ini juga sekaligus sebagai pesan ke ibu-ibu bahwa selamat orae anak itu tergantung ibu-ibu. Mergo selamat orae anak itu ana ning sikile ibu-ibu. Sepak terjangnya ibu-ibu itu. Jadi ono anak kok wakal sing salahnya pertama kudune yo. Wis tak bilani lagi, tak bilani ya. Tak bilani. Tapi abot ki lho, abot lho. Ketika ada anak itu wakal, maka yang harus introspeksi sebelum siapa-siapa itu gini wong. Karena sebagaimana al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga itu berarti kan kesuksesan. Surga itu kalau kita maknani misalnya bukan tempat itu kan ya, suksesnya anak itu ada di sepak terjang ibunya. Pak Ane santai main ngopi, ngerokok santai, bukan di bawah sepak terjang bapaknya, itu sepak terjang jawab ibu. Bocah orang wewe iki wong lanang iso ndumayan. Piye? Jadi sepak terjang orang itu menentukan, terutama ibu itu menentukan anak. Karena hadisnya itu jelas, al-jannah tahta aqdamil ummahat. Maka seorang ibu itu juga harus kuat, karakternya harus kuat betul. Mendidik anak harus kuat betul. Ya, saya tidak akan membahas itu ya, karena itu cukuplah untuk mengimbangi, mau kan cukup lah ya. Jadi yang dipesankan Nabi itu adalah anak ke orang tua. Anak ke orang tua. Sebagaimana di Quran juga disampaikan, wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Ini sering kula aturaken. Ya sebagai pengingat kula kiambak, karena saya juga masih punya orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi. Umpamane wong tuamu kok ngajak kalian musyrik. Musyrik itu dosa, mbah-mbah dosa sing Allah ora ngapura.
Nek dosa liyane sing di ngapura. Turu bablasan jam 7 subuhan kawanan misalnya kan ya sing di ngapura. Ono ora ya? Wonten ada. Diimbangi ya toh diimbangi mergo nek subuh jam 5 subuh jam setengah 5 abot banget akhirnya subuh jam 7 lebih tangi diimbangi sekalian duhana betul ya ditembeli apa? Duhana subuh-subuh itu orang duhana yang malah keruak gede isih di ngapura tapi nek kapan dosa kok wis dosa musyrik wis mbah-mbare dosa Allah ora ngapura la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah ora ngapura dosa musyrik. Wong tuwa kok ngajak musyrik, ngajak nglakoni dosa sing mbah-mbare dosa, pangeran dhewe gak ngapura. Maka sebagai anak itu sikapnya adalah fala tutihuma. Kita ndak boleh ikut, ndak boleh ikut jadi musyrik. Tapi ayat apa sambungannya ini wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sekalipun toh demikian punya kewajiban sebagai anak wasahibhuma harus menemani orang tua dengan sebaik-baiknya ketika di dunia. Jadi orang enek omongan kok wong tua cerewet Meli gue. orang isu-isu wis gemingil bae kok Mertua rewel. Wajah. Tidak boleh, betul-betul tidak boleh. Kenapa ya? Sekalipun toh beliau itu melakukan kesalahan, sekalipun beliau melakukan kesalahan, tetap tidak boleh. Ketika menemani itu harus dengan baik. Salah paling salah nyeremeti anaknya apa jadi dikon adus itu salah kecil, itu salah kecil. Salah sing bedine koyo musyrik bae tetep perintah wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Tetep kudu wong kancane fid dunya ma'ruf ning dunya kudu bae. Ndak boleh disakiti. Maka dalam hukum ya, anak-anak hukum akhirnya keluar hukum fikih ya. Keluar hukum fikih di fikih Syafi'iyah, walam kalau fikih yang lain. Fikih Syafi'iyah itu kisos itu tidak berlaku dari orang tua ke anak, itu tidak berlaku. Ono wong tua kok nebas anak wong tuane. Ndak punya hak anak untuk njung wong tuane. Lha saiki kok enek anak nglaporne wong tuane pengadilan goro-goro warisan mas. Wong tua kuwi mateni anak, ora oleh dikisos, ndak boleh diperkarakan. Ndak boleh. Lho goro-goro makne njaluk mangan sok daging buntut ya, sapa jenenge sop iga ya. Sop iga Jepang ngene ya. Apa ya bisa? Langganan jangan-jangan ini. Gawa bojone. Wong habise tetel biar. Ya dijak. Lah kok angel nembe nyuci ya toh, makne njaluk sok sing sok ning kono kae nembe tengah-tengah apa nyuci anake rewel makne ya padha rewel sing diseneni aja make cuciane tinggalne anake jak motor-motoran tukone sok wehne wong tua ngono lho ya ojo saksik wis bulan pun yo ngureng-ngureng karo bedene bukan jaluk sop piro regane ora sampai 50.000. Gitu nggih. Ora sampai culno kumbahanmu iki culno. Culno kumbahan. Ngono Ci. Utawa pas dagang sing bakul nembe online ya. Wis Ci. Nembe rame-ramene. Wis ngalesi warna-warna pirang-pirang konsumen wis nganti keriting tangane. Makning yang rengek-rengek ana njaluk mangan lah. Lah niku wis enek to maang ya dijupukne lah. Wis tuwa dijupukne, ngureng-ngureng ya dijupukne iwake ora cocok. Njaluk lele gorengan sing ning ndi kae padang lah enek. Nembe rame-ramene online.
selehno HP-mu, tuku ning Padang. Lele goreng, nek perlu sing gembul dingin rantai ku dipangan dhewe, ya to. Gede sekalian, kira-kira makne rantai lah ngakhirkan lumayan oleh baik. Nek iso kaya ngono kuwi kok derajate jenengan kula iso kaya ngono kuwi utamakne wong tuwa. Kuwi ku panggonan swargane kuwi kelas nabi. Kelas apa? Kelas nabi. Angel, Bos. Angel. Jane ora biasane. Wah, ini ora biasa. Jane biasa ora. Biasa no. Bahwa orang tua itu nomor 1 biasa. Wong tuh kok cerewetnya di rumahnya bae malah beneran kono sing cerita kene menung bae lho ya. Ora ada lucu cerita, sebabnya rampung-rampung dhewe kan. Rampung dhewe wis makno. Wis kok tak langsung bali. Panggil maneh. Ngene nang ngono ngene napa aku anu iki kok gene bareng ke cerita mbah-mbahmu biyen di rumahne bae. Kemana bae ora kamu dhewe. Kula ya menangi mbah kula cerewet mbah kula. Ampun cerewet. Kula lu gadah mbah menangi mbah kula ninggal. Kula dolan ning nggon daleme niku wis ora perlu duwe bahan warna-warna, pokok dolan lungguh jret kene awal sampai akhir wis berita terus iki. Wis siaran bae. Ora siaran terus. Ngantek kesel-kesel dhewe. Kesel-kesel terus. Iku digawa ning nggon makmu ya, diwene makmu. Apa sing gane budin wis ora enak. Digawa. Aja digelakne. Mbak, ngeten iki nang kula kathah mboten sing dahat loro atine. Gowo bae cantik. Tengah dalan diwene sapa-sapa kono lah. Gawa bae. Ya. Kula niku dolane mbah kula niku suwure dicangi napa? Dicangi klopo. Klopo cuwili cilik semene-mene iki. Iki diwene makmu, sing iki kok budhemu ya. Nggih, Mbak. Gowo bae. Cuwili cilong nek nggon omah kula klopo pirang-pirang. Budhe kula niku klopone pirang-pirang digawani bae. Gowo bae. Tekan-tekan dalah ono kancane dur klopo menale. Mau ngomong karo Bu Dede iki diwane klopo tawane tiyang yo ora apa emang. Utawa jenenge wong sepuh niku senengane nggon dapur. Mbah kula seneng dapur. Oh piye gawe apa? Ya apa digawe iki kan. Nutum-nutum napa-napa pokoke gawe sing ora-ora kok sing mangan. Kok ditunggu gawa putu-putune. Putune iki urip ning zaman modern. Digawane kaya ngono-ngono kuwi. Jenenge ora weruh ya. Iki jenenge apa ora weruh? Kok tiwul ora weruh. Digawani kaya ngene iki kok digawa bae. Paling ora ngelegane. Ki nek ora digawa loro ati. Kok ngerti lek loro? Mergo nek kakak-kakakku sing ora gelem nggawa diceritakne. Wah kamu kowe nganu-nganu ngene sak dene. Ku bahaya lho iki. Karek nggawa apa abot? Gawa ngene wae. Di rumahane digawa. Wonten kejadian cerita niki Estu. Nabi Musa itu nabi sing paling kendel di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Wong kendel niku penting. Nabi Musa wae dhewe surat ping 5 gitu. Ya kan Nabi Musa ping 50. Wong ping 5 wae ngeden ya. Abote ra karo-karuan. Subuh tadi jam 4 gitu. Jam 4 itu. Jam 4 rumah saku ki isih peteng kok subuh, tapi begitu jam 5 padahal kok jam 6. Padahal temenan. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini kan berkait Nabi Musa kan. Berkait Nabi Musa. Nabi Musa niku wis yakin. Nek aku mlebu swarga, niku wis genah. Nabi Musa ngendikan karo matur karo ya Allah, kula kan swarga. Kula ping weruh tangga kula iki sapa? Sing iso nanggani wong sing kaya aku hebate ngene iki sapa? Nabi Musa niku kan cara wong gembel. Mengikrarkan diri, golek wong sing paling alim saliyane aku go mengene tak tantangi debat ngono. Ngaku paling alim.
Akhirnya kali Allah menyusun Kahfi kan bukan madosi guru Nabi Khidir ya. Nabi Musa juga meyakini bahwa beliau sudah masuk ke surga kelak, tapi kepingin weruh bentuk wong sing bakal nenggon cara sekampung karo Nabi Musa, setetangga Nabi Musa. Hai Allah Subhanahu Wa Taala ngendikan, nek kepingin roh tanggamu ning surga ke wong ning pasar biasa. Nabi Musa ya ora pati ya mandani mosok ning pasar ya. Aku nabi rasul ngalun ampuh hebat tuh tanggane pasar padosi ning pasar temen. Ketemu wong kaya. Ciri-cirinya adalah orang itu. Sampai kemudian diperhatikan dari jauh beliau itu dagang, buka, ono sing tuku dilayani, ono tuku dilayani. Sampai kemudian akhirnya pembelinya banyak. Di tengah-tengah pembeli banyak itu kok yuk ditutup toh toko ditutup. Brek tutup. Bubar akhirnya sing itu. Guru dilayani bubar. Ya kalau jenengan buka toko karepe apa? Laris. Ada ke rumah adat nih kata orang. Gitu. Engko tutup akhirnya mah tambah rame. Ora sida, dugi Isa tambah rame. Wong Ramadan gak iso terawih. Enak yo pirang-pirang gitu. Ditutup terus metu. Bulan. Boten dalu balik maneh ning toko buka maneh. Ya ngopeni teko pertama maneh nunggoni pembeli maneh. Teko rame tutup maneh. Metu maneh. Goke bulan maneh. Balik maneh buka maneh. Akhirnya Nabi Musa merek jenengan kita berhatinya pedagang aneh. Itu jelas tidak benar ilmu dagang seperti itu, mempermainkan orang. Jenengan itu pripun dagang rame ditutup, buka maneh ditutup maneh, rame tutup maneh, jenengan jadi piye? Dagang kok aneh. Akhirnya dia mendukung ngajak Nabi Musa. Go derek kula. Akhirnya derek Nabi Musa ten wingking. Di sana ada orang tua sepuh. Kula pertama wau nutup niku ibu ngersakne dahar. Ibu ngersakne dahar. Tak tutup. Pelanggan ku ilang ra masalah, sementing ora kehilangan. Lakonan. Wani ora. Akhirnya customer batalnya enek 20 wong, waduh 3 juta. Ngopeni ndulangi makne ilang 3 juta. Ora apa-apa, sementing ora kehilangan. Balik maneh rame maneh kok dilalah ibu ngersakne BAB to. Pengen akeh. Tak tutup pelangganku melayu kabeh ra masalah, ora kehilangan. Iki BAB. Jalur dituntun dicawuk. Betul ya? Akhirnya terus kedak. Wong iki suwagane sampingi Nabi Musa. Mergo ngelayani wong iki. Mergo ngelayani wong. Tapi yo karo salat ya. Sing lain itu ora salat padha bae yo. Yo salat yo ngelayani wong. Semoga-moga awake dhewe iso nglayani wong tua. Allahumma. Pesan Nabi ummuka. Moga-moga orang tua kita yang masih hidup diberikan kesehatan umur panjang, Allahumma. Yang sudah meninggal diberikan keluasan di dalam alam kubur, Allahumma. Semoga kita semua sekolahan kita ini mendapatkan berkah dari peringatan Maulid Nabi, siswa-siswinya, guru-gurunya, tenaga pendidikannya, semuanya mendapatkan berkah dari Maulid Nabi, diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang halal, diberikan keluarga yang penuh ketenangan. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu wa baraka wa ta'ala sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in.
حمدا شاكرا حمدا لله حمدا يأتي نعمه ويغفر مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا الله يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وهدينا والسلامة والعافية في دين الدنيا والآخرة اللهم يا الله صل على سيدنا محمد صلاة تجعل بها هذه المدرسة معمورا بنور البركة بنور الهداية بنور الشريعة بهداية يا الله يا رحمن يا رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا ذرية قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين kurang lebihnya mohon maaf wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.